Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'ruf Yalin Asri, guru matematika di MA Ma'arif Al-Asy'ari Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan Kemenak Angkatan 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 dengan materi rotasi dan dilatasi. Berikut adalah video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua. Persiapan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfa'u bihi al-uqad wa tudallu bihi al-hawari wa tunalu bihi al-rawadi wa husnul khawatimi istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lubillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Silakan berdiri. Hari ini waktunya lagu Pagimu Negeri ya. Oke, dengan ketiga. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa kami. Oke, silakan kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Saya absen terlebih dahulu. Yang pertama, Pak Won hadir. Dewi Atika hadir. Dedi Saputra hadir. Dewi Mutia hadir. Indah Rizkia hadir. Juliana Wahyu hadir. Maulidatul hadir. Muhammad Sukron Fadila hadir. Muhammad Febri hadir. Muhammad Aldi Iza hadir. Nani Wirahayu hadir. Siti Aisyah hadir. Oke. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang translasi atau pergeseran, kemudian refleksi dan
refleksi atau pencerminan. Dan sekarang apa yang akan kita pelajari? Rotasi dan dilatasi ya. Rotasi itu putaran ya. Dilatasi itu penskalaan ya gitu. Kemudian apa perlunya kita mempelajari rotasi dan dilatasi? Yang pertama, penerapan rotasi dan dilatasi itu di kehidupan sehari-hari itu sering sekali terjadi. Kalau rotasi contohnya ini adalah cara kerja dari biang lala. Biang lala itu kalau kalian ke pasar malam ya kan ada ya. Nah, contoh lainnya adalah gasing ya. Terus contoh untuk penerapan dilatasi. Contohnya adalah miniatur atau kalau istilah kerennya itu maket. Kemudian kalau di sini miniatur biasanya dalam bentuk mainan. Mainan yang persis apa contohnya? Misalkan mobil F1. Mobil F1 yang segede gitu, ada kan yang kecil istilahnya diecast ya kan. Mereknya biasanya kayak Hot Wheels dan lain-lain itu ya, ada kan yang persis sekali dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Setelah berdiskusi dan menyelesaikan LKPD dengan bimbingan guru dengan disiplin, percaya diri dan tanggung jawab, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pemakaian matriks pada transformasi geometri, yakni rotasi dan dilatasi. Yang kedua, mengidentifikasi fakta pada sifat-sifat transformasi geometri, yaitu rotasi dan dilatasi dengan menggunakan matriks. Yang ketiga, menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi pada rotasi dan dilatasi dengan menggunakan matriks. Yang keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan matriks pada transformasi geometri, yakni rotasi dan dilatasi. Serta yang terakhir, yang kelima, menerapkan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan matriks pada transformasi geometri, yakni rotasi dan dilatasi. Nah, sekarang simak dulu ya. Apakah kalian pernah melihat sesuatu yang berputar? Ya pastinya sering ya. Apa coba, Febri? Apa yang paling sering? Di atas kalian itu juga jelas. Jam, jarumnya berputar. Terus apa ini? Baling kipas angin. Roda sepedanya Dedi juga bergerak melingkar. Ya. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa yang diperlukan untuk mengklasifikasikan transformasi rotasi? Bagaimana dengan simetri putar? Ingat nggak simetri putar? SD. Simetri putar itu berarti kalau diputar ya pada sudut tertentu dia menempati posisi yang sama, itu baru disebut simetri putar ya. Misalkan segi 5, simetri putarannya ada 5 karena memang kalau diputar 5 kali posisi berbeda dia bentuknya sama, menempati gitu ya, menempati tempat yang sama. Pada pembelajaran ini kalian akan mempelajari salah satu jenis transformasi yaitu rotasi ya. Terus ada gambar ini pengetahuan umum. Pada tahun 1926, Herbert Schellner, warga Amerika Serikat ya, menemukan sebutannya yang warna merah ini, tilt-a-whirl. Apa itu ya? Di gambarnya itu aja langsung dilihat. Kayak mangkok, terus dia bisa muter-muter, biasanya di pasar malam ya adanya ya. Oke. Yang biasa kita kenal dengan cangkir berputar. Tidak ada pasar malam atau tempat hiburan keluarga yang dianggap lengkap tanpa wahana ini. Ya. Wahana ini membuat para penumpangnya berputar karena mereka hanya berjalan di jalur yang melingkar. Mangkoknya melingkar, nanti muternya juga melingkar, gitu ya, 2 kali. Wahana ini merupakan contoh penerapan dari rotasi. Ya. Kemudian yang kedua, apakah kalian pernah mencoba untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen Microsoft Word? Bikin tugas bahasa Indonesia, Bu Faiz mungkin ya kan? Mau nyisipkan gambar, lah kok kebesaran, mau dikecilkan, atau kekecilin mau dibesarkan gitu ya. Nah, di dalam Microsoft Word, coba dilihat. Nah, Microsoft Word memungkinkan kalian untuk mengubah ukuran gambar, sehingga gambar dapat termuat dalam dokumen kalian, membesarkan dan mengecilkan dengan skala tertentu, itu disebut dilatasi. Ya. Selanjutnya, apakah kalian tahu ciri-ciri dari rotasi dan dilatasi? Dari 2 contoh gambar dan peristiwa tadi? Ada?
Bagaimana cara menentukan bayangannya? Ada yang tahu? Coba selanjutnya. Ya, kita cari tahu dengan berdiskusi kelompok dengan bantuan LKPD ya. Jadi kita akan mencari bersama ciri-cirinya dilatasi apa sih? Ciri-cirinya rotasi itu bagaimana? Ya, dengan bantuan LKPD. Baik, dari yang dua yang saya sampaikan tadi, kalian bisa mencatat hal-hal pentingnya ya untuk nanti dikaitkan dalam mengidentifikasi ciri-ciri rotasi sama dilatasi ya. Sekarang silakan membentuk kelompok. Dari sana Sukron kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan membentuk posisi melingkar dulu. Sudah ya. Sekarang Pak Maruf bagikan LKPD-nya dulu. Pertama yang harus kalian lakukan adalah mengisi nama kelompok dan nama anggota kelompok. Tidak sama ya. Nama kelompok itu nama sebutan untuk kelompok kalian. Kelompok Pitagoras misalkan. Kelompok matriks misalkan. Nama anggota kelompoknya diisi nama kalian dan ketua harus ditaruh di nomor 1 biar identifikasinya mudah. Gitu ya? Oke. Selanjutnya nanti ada beberapa masalah, ada 4 masalah di sini ya. Ada 4 masalah. Masalah pertama ini berkaitan dengan ciri-ciri rotasi. Kalian diminta untuk mengidentifikasi ciri-ciri dari transformasi jenis rotasi. Yang kedua, masalah kedua, kalian diajak untuk mencari formula terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana cara menentukan bayangannya, gitu ya. Nah, ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ini sudah pindah ke dilatasi, identifikasi, ciri-cirinya. Ya. Kemudian masalah yang keempat atau yang terakhir nanti mencari formula juga atau rumus secara umum yang baku ya untuk menentukan bayangan akhir dari suatu dilatasi. Nah, ada 4 pokok permasalahan. Ada pertanyaan mungkin? Tidak? Tidak. Oke, selamat berdiskusi. Silakan. Kalian juga bisa melihat sumber belajar kalian ya dari buku, dari internet, boleh silakan diakses dari HP masing-masing ya. Manfaatkan wifi sekolah. Oke, sudah cukup ya? Sudah cukup ya? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Terutama yang nanti mau dipresentasikan, sudah ya? Bawan? Kelompoknya Bawan? Sudah. Kelompoknya Maulid? Sudah. Terus kelompoknya Anak? Sudah. Oke. Baik, kalau sudah, berarti sudah selesai waktu diskusinya, sudah habis ya. Setelah ini kalian presentasikan. Permasalahan pertama tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Kita kasih plus dulu untuk kelompok 2 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bawon dan di samping saya ada rekan saya yaitu Muhammad Febri Firmansyah dan di sebelah saya ada Siti Aisyahtul Maulidia.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu masalah yang pertama. Untuk selebihnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Hasil dari kelompok kami, nomor 1, berdasarkan pengamatanmu bagaimana dengan bentuk hasil bayangan objek setelah diputar. Bentuk gambar hasil bayangan sama dengan bentuk asal. Kedua, berdasarkan pengamatanmu bagaimana dengan ukuran hasil bayangan objek setelah diputar. Ukuran gambar hasil bayangan sama dengan ukuran gambar asal. Kesimpulan dari kelompok kami, sifat-sifat rotasi. Yang pertama, bangun yang diputar, rotasi tidak mengalami perubahan bentuk. 2, bangun yang diputar, rotasi tidak mengalami perubahan ukuran. 3, bangun yang diputar, rotasi mengalami perubahan posisi. Sudah. Mungkin dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi beda pemikiran, beda hasil diskusi barangkali. Yang pertama, jadi ada 3 pertanyaan untuk masalah pertama. Jadi untuk kelompok 2 ya. Yang pertama, didapatkan gambar hasil bayangan itu sama dengan gambar asal untuk rotasi. Gambarnya bentuknya tidak ada perubahan. Jadi kalau segitiga dia tetap segitiga gitu ya. Gambar itu untuk kelompok 2. Apakah ada yang beda dari kelompok yang lain? Tidak. Pertanyaan yang kedua tadi tentang ukurannya. Jadi menurut kelompok 2 ukuran gambar hasil bayangannya juga sama dengan gambar asal. Apakah kalian juga demikian dari kelompok lain? Atau ada yang beda? Ya. Oke, sama ya berarti ya. Terus kesimpulannya ada 3 poin tadi dari kelompok 2. Yang pertama, bentuk bayangannya sama. Yang kedua, ukurannya sama. Terus yang ketiga, posisinya saja yang berubah. Gitu ya. Itu efek dari sebuah transformasi jenis rotasi. Ada yang perlu disangka mungkin? Ada yang mau ditambahkan? Kelompok 1, 3, dan 4? Tidak ya? Teman ya? Oke. Tapi ini saya bisa kategorikan betul ya. Cukup bagus. Jadi kesimpulannya juga sudah lengkap pada 3 ya. Di sini ada posisi yang berubah saat rotasi. Tapi bentuk sama ukurannya tetap. Atau kalau istilahkan pelajaran dasarnya apa itu? Kongruen ya, bentuk dan ukurannya sama, posisinya saja yang berubah. Itu akibat dari rotasi. Cukup mungkin untuk kelompok 2? Ada yang tambahkan? Ya. Oke. Mungkin bisa ditutup silakan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Bagus ya, tadi sudah lengkap analisanya. Baik, lanjut kita ke permasalahan yang kedua. Jadi kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang akan menjawab dan mempresentasikan hasil diskusinya untuk permasalahan yang nomor 2. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Wahyu Nafisa. Di samping saya ada Muhammad Sukron Fadila dan di samping saya ada Nanik Dwi Rahayu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang masalah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai permasalahan pada nomor 2. Kalau ada suatu titik A, X, Y sesuai yang digambar di LKPD, kemudian dirotasikan dengan pusat A sebesar sudut beta. Nah, ini akan menghasilkan titik lagi yang namanya titik A aksen, biasa dibaca A aksen, dan titiknya X aksen, Y aksen.
kalau dirumuskan seperti ini. A jadi begini. Jadi kalau ada titik A, R cos alfa, R sin alfa, kemudian dirotasikan, maka akan menghasilkan titik baru A aksen R cos alfa plus beta, R sin alfa plus beta. Ini rumusnya. Nah, dengan perkalian matriks juga bisa, dengan rumus perkalian matriks. Jadi Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa rumus untuk kita mencari rotasi pada sudut tertentu dan pusat O 0,0 adalah menggunakan ini. Cos B, matriks cos B min sin B cos B, cos beta. Nah, jadi rumusnya adalah X aksen atau Y aksen, yang mana X aksen dan Y aksen ini adalah hasil dari rotasi tersebut sama dengan cos beta, matriks cos beta min sin beta cos beta dikali dengan titik asalnya. Ini kalau titiknya 0,0, sedangkan ini kalau misal titiknya adalah pusat, titik pusat. Kalau titik pusat P berada di P, yang mana P itu adalah XP, YP. Maksudnya XP dan YP ini sembarang titik, terserah. Absis titik pusatnya. Jadi di sini X aksen, Y aksen diperoleh dari mengkalikan matriks cos beta seperti tadi min sin beta cos beta dikali dengan X titik asal dikurangi min XP pusatnya tadi, kemudian Y min YP, kemudian dijumlahkan, hasil perkalian ini dijumlahkan dengan XP dan YP. Sudah, ini Pak. Terima kasih. Pusatnya di selain di 0,0 ya? Ya. Oke, dari kelompok lain ada tanggapan? Seperti itu ya? Ya. Oke. Kalau sudah mungkin bisa diakhiri. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bagus ya dari kelompok 1 tadi untuk permasalahan yang kedua. Jadi poin pentingnya di sini. Ini adalah matriks yang mewakili perintah rotasi ya. Sudutnya berapapun pakai ini. Jadi bentuknya cos beta, ya enggak harus beta ya, nanti alfa, theta. Pokoknya beta atau theta atau alfa di sini itu mewakili sudutnya. Paham ya? Cos beta min sin beta cos beta, selalu seperti ini Kak Pak? Ya. Ya, untuk semua sudut berlaku ini. Kemudian ini adalah teknik cara mencarinya, mencari bayangan matriks yang barusan itu dikalikan dengan titik asal. Kemudian yang terakhir ini kalau titiknya bukan di 0,0. Kalau ini tadi di 0,0, yang ini pusatnya di XP, YP, bukan 0,0 ya. Jadi seperti ini titiknya. Baik, selanjutnya permasalahan yang ketiga, kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kasih plus dulu untuk kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Indah Rizkia dan rekan saya Dewi Atika Sari, juga Dedi Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni masalah 3. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Dewi Atika Sari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, yang pertama, terkait masalah 3, berdasarkan pengamatanmu, bagaimana ukuran objek dengan perkalian skala 2? Bagaimana pula jarak objek tersebut? Ukurannya lebih besar 2 kali lipat, sedangkan jaraknya lebih jauh 2 kali lipat. Untuk yang kedua, berdasarkan pengamatanmu, bagaimana ukuran objek dengan perkalian skala 1? Dan juga bagaimana pula jarak objek tersebut? Ukurannya tetap, sedangkan jarak sama arah berlawanan. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis jawaban dari kesimpulan terkait sifat-sifat dilatasi sebagai berikut. Jadi dalam poin pertama, jika ukuran objek dengan perkalian skala 2, maka ukurannya lebih besar 2 kali lipat dan jaraknya lebih jauh 2 kali lipat juga. Dan dalam poin kedua, jika ukuran objek dikalikan dengan skala -1, maka ukurannya tetap dan jarak semua arah berlawanan. Bagaimana? Kalau yang lain mungkin ada tanggapan terkait dengan tadi, kalau faktor skalanya negatif, ada analisa lagi. Sudah betul kalimatnya? Arahnya berlawanan. Kalau positif yang faktor skala 2 menjadi 2 kali lipat, tapi arahnya sama kan ya bentuknya ya? Ya, sama. Ya. Tapi kalau yang negatif 1 ya, yang pertama ukurannya tetap, cuma arahnya jadi berlawanan. Betul ya? Sesuai dengan gambar yang ada di dalam ini, betul ya? Ya, Pak. Berarti nggak ada masalah ya kalimat itu ya? Mungkin ada tambahan nomor 3? Ya? Sama? Mungkin tidak ya? Febri, nomor 5? Tidak. Cukup berarti? Oke. Kelompok 4, boleh diakhiri. Silakan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir. Oke, terima kasih kelompok 4. Jadi yang didapatkan tadi bahwa kalau pada dilatasi ya, kalau faktor skalanya itu lebih dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, berarti bendanya, bayangannya itu lebih besar daripada benda sesuai dengan faktor skalanya. Kalau faktor skalanya 2, ya dia menjadi lebih besar 2 kali lipat gitu ya, dari segi panjang atau ukurannya. Kemudian kalau negatif, arahnya jadi berlawanan. Di situ disebutkan -1. Karena angkanya 1 berarti ukurannya tetap gitu ya. Misalkan -3 gimana Pak? Semakin besar, tapi arahnya jadi berlawanan. Gitu ya. Pak, kalau mengecil bagaimana? Berarti faktor skalanya kurang dari 1, setengah, sepertiga, 2/4 gitu ya. Nah, yang seperti itu. Oke, masih ada satu permasalahan lagi yang belum dipresentasikan, yaitu masalah yang keempat. Kelompok berapa yang belum? Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Kasih plus dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama kelompok kami yaitu kelompok Pitagoras yang beranggotakan saya sebagai moderator, di samping saya rekan Maulid dan juga MLD Iza Zaid. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka ya, masalah yang keempat. Di situ perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar, ada titik-titik
dan hasil dilatasi objek. Amati titik pusat objek dan hasil dilatasi objek, serta amati pula jarak objek ke pusat dan jarak hasil dilatasi objek ke pusat pada koordinat kartesius di atas. Tuliskan hasil pengamatan kalian pada tabel berikut. Yang pertama kan pusatnya itu pada 0,0. Pada titik A itu 2,2. Hasil dilatasinya yaitu A aksen sama dengan 6,6. Polanya 6 sama dengan 3 dikali 2 Untuk hasil kesimpulan yang A dilatasi dengan pusat P 0,0 dan faktor skala K. Hasilnya X aksen Y aksen sama dengan K0 0K dikali X Y. Untuk yang B dilatasi dengan pusat P XP, YP dan faktor skala K. Hasilnya X aksen Y aksen sama dengan K0 0K dikali X dikurangi XP, Y dikurangi YP ditambah XP, YP. Mungkin itu. Ada dua kesimpulan yang didapatkan ya. Ya. Oke, mungkin ada tanggapan, silakan Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya bahwasannya kalau dilatasi itu dipusatkan dengan titik 0,0 dan faktor skala K, maka bisa langsung dikali saja dengan titik asal. Oke, terima kasih. Jadi tanggapannya sejalan ya dengan rumus yang disajikan oleh kelompok 3 tadi. Jadi kalau faktor skala berapa, tinggal dikalikan ke titik asalnya, gitu ya. Kalau pusatnya 0,0. Tapi kalau pusatnya tidak di 0,0, disesuaikan dengan rumus yang kedua. Kelompok lain mungkin ada? Apa? Tidak? Cukup ya? Oke, mungkin bisa diakhiri kelompok 3. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 4 kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya masing-masing ya. Sekarang waktunya bagi kita untuk merefleksikan pengalaman belajar yang sudah kalian lakukan. Mungkin saya minta perwakilan saja ya. Sukron mungkin, silakan Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selama pembelajaran kali ini kita ada sedikit yang berbeda, yakni kita tidak hanya mendengarkan apa yang dijelaskan dari guru saja, tetapi juga kita dibagi beberapa kelompok sehingga kita bisa berdiskusi. Setelah itu kita disuruh praktek ke depan dengan mempresentasikan dan masing-masing anggota kelompok mendapat bagian tugasnya. Nah, di situ kami juga bisa menyampaikan hasil dari diskusi kami tadi. Kemudian selain itu dari masing-masing kelompok juga diberi waktu untuk memberikan tanggapan untuk dengan apa yang didiskusikan dari kelompok lain. Ya, siswa lebih aktif. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sukron atas refleksinya. Sekarang kita akan membuat kesimpulan ya dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Saya pandu dari sini dan nanti kalian bisa sambil mencatat di buku catatan ya. Oke, jadi yang pertama rotasi ya. Rotasi seperti yang dikatakan Sukron tadi, yang pertama
bayangan setelah rotasi itu bentuk dan ukurannya tetap. Terus yang kedua apa tadi? Yang ketiga, Syukron? Posisinya. Yang berubah hanya posisinya, gitu ya. Bentuk tetap, ukuran tetap, posisinya berubah. Kemudian untuk dilatasi bagaimana? Dilatasi bentuknya tetap ya. Ukurannya yang berubah. Kalau di matematika itu namanya sebangun, gitu ya. Jadi sebangun. Kemudian arahnya mungkin tetap, mungkin berlawanan, gitu ya. Tergantung dengan faktor skala. Nah, kalau faktor skalanya bertanda positif berapapun angkanya, berarti arahnya tetap. Tapi kalau faktor skalanya bertanda negatif, ya arahnya jadi berlawanan. Nah, sekarang kita kaji untuk besaran nilai K-nya. Kalau faktor skalanya atau K itu 1, berarti ukurannya tetap. Ngerti ya? Ukurannya tetap. Tapi kalau faktor skalanya lebih dari 1, 2, 3, 1,5, berarti dia akan menjadi lebih besar. Ya. Tapi kalau K-nya lebih kecil dari 1,5, 2/3, berarti gambar bayangannya akan lebih kecil dari gambar asalnya. Seperti itu ya, secara umum seperti itu. Kemudian kalau untuk formula-formula, ya seperti itu ya, yang sudah kalian diskusikan bersama tadi. Jadi pendekatannya menggunakan matriks. Yang paling penting adalah matriksnya, yang dihafal matriksnya ya. Karena mesti tetap matriks rotasi apa tadi? Cos beta min sin beta, sin beta cos beta. Ya, titiknya berapa terserah soalnya. Matriksnya tetap ya. Kemudian untuk matriks dilatasi ya. Bentuk matriks dilatasi tadi K 0 0 K. Begitu ya? Seperti itu untuk kesimpulannya. Kemudian saya lihat dulu, ini ada catatan kecil tadi, termasuk nilai keaktifan kalian juga. Di sini ada, saya lihat sudah semuanya aktif, hasilnya juga bagus untuk diskusi kelompoknya ya. Cuma ada beberapa siswa yang menonjol, yang vokal ya. Ada Sukron tadi, bagus sekali kesimpulannya. Terus ada Bu Guru Maulid ya, yang tadi telaten sekali menjelaskan, sudah kayak Bu Guru ya. Nah, 2 orang ini. Kita kasih plus dulu untuk kita semuanya. Ya. Sudah hebat semuanya. Baik, seperti yang Pak Marus sampaikan tadi, sekarang sudah waktunya ke kuis ya. Kuis via Google Form. Baik, kuis sudah dikerjakan ya. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang komposisi transformasi geometri. Komposisi itu berarti lebih dari 1 ya, 2. Mungkin awalnya titiknya dirotasikan, berikutnya lanjut didilatasikan gitu ya. Nah, kalian nanti bisa baca-baca dulu. Bisa lihat di buku aja, di bahan ajar kalian, di buku paket, kemudian juga bisa akses di channel YouTube-nya Pak Ma'ruf. Bisa dibaca-baca dulu sebelum pertemuan berikutnya, gitu ya. Baik, untuk materi kali ini, secara umum mungkin ada pertanyaan, ada yang masih bingung barangkali? Ada? Tidak? Cukup? Atika? Cukup ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Ma'ruf cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya ya. Kita kasih plus dulu untuk kita semua hari ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.